Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faqad qala fi kitabihil karim walladzina amilu sayyiati summa tabu min ba'diha wa amanu inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam at-ta'inu at-ta'ani minallah wal ajalatu minasyayatin wal ajalu minasyayatin wal ajalu minas syaitan. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasulihil karim wa nahnu ala dzalika minas syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul muhtaramin, sama-sama kita bersyukur. Kemudian kita usahakan rasa syukur ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita usahakan apa yang ada di dalam diri kita dengan rasa syukur, dengan apa yang kita syukuri. Kita berharap Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan diri kita termasuk hamba-hamba yang asyakur, termasuk hamba-hamba yang bersyukur. Marilah kita awali rasa syukur kita dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Karena tanpa kita mengucapkan rasa syukur, maka yang mana jasad kita ini adalah anggota yang terpisah, meskipun dalam kesatuan dalam satu kesatuan ada jasad, ada roh, ada nafsu, ada akal, dan ada hati. Ketika jasad kita itu mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, maka ucapan ketika kita mengucapkan sekian puji gada ini pangeran, gada ini Gusti Allah, tidaklah mungkin kita mengucapkan ini tanpa menggunakan nafas. Jadi ketika kita ini mengeluarkan suara itu pasti mengeluarkan nafas. Maka di sini ada keterlibatan rohani. Maka bagi orang-orang yang berakal, mereka ini tidak akan meninggalkan amalan rohani. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan, wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha, bertakwalah kepada Allah, wa qulu qaulan sadida, dan berkatalah atau ucapkan perkataan yang baik. Yuslih lakum a'malakum, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan
memperbaiki, yuslih lakum, memperbaiki amalan kalian. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Maka semua ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang tercatat di dalam Al-Qur'an, yang tertulis di dalam Al-Qur'an, ini menjadi pelajaran sehingga kita ini mempunyai cara, mempunyai metode, mempunyai tahapan dalam rangka kita mendekatkan diri kepada Allah. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadratul Muhtaromin, kemarin kita telah membahas innal ladzina takhadul ijlah sayanaluhum ghadabum mir rabbihim wa dzillatun fil hayatid dunya wa kadzalika nazil muftarin. Sesungguhnya orang-orang yang mengambil atau menjadikan al-ijla yang kita bahas, kita melalui pendekatan ilmu bahasa, ilmu balagho. Ilmu balagho itu ilmu bahasa. Arti daripada ijla itu dari awal kata dari ajal, adalah saatun. Makanya lek menungso lek entek ajal napa waktune mati niku ajal entek nggih. Ijla niku kita ambil kata dari situ, orang yang menjadikan ketergesa-gesaan. Wattakhadu innal ladzina takhadul ijla, orang yang menjadikan ketergesa-gesaan dalam peribadatan. Sayanaluhum, maka mereka ini sama juga, mereka ini nyalek nyambut gawe niku hasilnya mereka berjalan menuju sayanaluhum ghadab, kemurkaan mir rabbihim, kemurkaan dari Tuhan mereka. Bukan saja kemurkaan, tetapi wadillatun niku kehinaan fil hayatid dunya, dalam kehidupan dunia. Niki merupakan berita atau tanda kabar bahwa sesungguhnya sampean tingali para ulama, para kiai sepuh itu tidak ada yang mempunyai sifat tergesa-gesa, jadi alon-alon, dengan pelan-pelan, dengan tekun, maka mereka mendapatkan kedudukan yang al-a'raf, orang yang mempunyai kedudukan yang tertinggi.
Sebaliknya orang yang gerusa-gerusu niku tidak akan mungkin mendapatkan gelar yang tinggi. Bahkan mereka telah dinas menjadi wadillatun fil hayatid dunya, dan kehinaan dalam kehidupan dunia. Wa kadzalika, dan maka demikianlah najzi, kami membalas al-muftarin. Muftarin niku asal kata dari vario. Maksudnya napa vario niku? Vario itu memotong, bahasa vario niku memotong kulit untuk menghias dan merusak. Jadi koyo-koyo hiasan padahal dirusak. Napa sing dihias, napa sing dirusak? Agama. Jadi agama niku adalah napa sing disabdakan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa at-ta'ani minallah. At-ta'ani minallah. Ketenangan itu adalah dari Allah. Wal ajalatun dan ketergesa-gesaan itu dari setan. Ini sabdanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah kita bahas ayat yang keberapa ini? 152. Maka kita saat ini yang ke 153. Walladzina amilu sayyiati tsumma tabu mim ba'diha wa amanu inna rabbaka mim ba'diha laghafurur rahim. Walladzina amilu, akan tetapi orang-orang yang beramal sayyiat niku asal kata dari su itu keburukan. Sayyiati lan sapa wonge sing beramal keburukan tadi itu. Dan adapun orang-orang yang beramal keburukan itu summa, kemudian tabu, kemudian mereka bertobat mimba'dhiha, setelah beramal keburukan tadi ini menyadari, oh ternyata aku iki salah, lek cepet-cepetan iku salah. Wis mulai saiki tak totone uripku, tak totone ibadahku, gak katene cepet-cepetan. Benar-benar tak toto ibadahku, tak gawe sing tenang. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan bahwa inna fika khoslataini, inna sak teman-teman ini fika, di dalam dirimu, sesungguhnya di dalam dirimu khoslataini yuhibbuhum Allah. Ada dua sifat. Khoslataini yuhibbuhumullah. Yuhibbuhumallah, yang dicintai oleh Allah. Ada dua, di dalam dirimu ada dua sifat yang dicintai oleh Allah. Yang pertama adalah wal khilm, adalah khilm. Napa khilm? Santun, tidak mudah marah. Yang kedua wal anah niku tenang. Maksudnya tidak tergesa-gesa. Itu adalah sifat yang dicintai oleh
oleh Allah. Maka setelah saya mengetahui hal ini, saya usahakan supaya diri saya ini mempunyai sifat santun, sifat yang tidak mudah marah, sifat yang tidak tergesa-gesa, baik dalam peribadatan atau dalam apa nih, imaniyah, ubudiyah, muamalah, muasyarah, akhlak. Jadi agama itu adalah menyangkut imaniyah, kemudian masalah ibadah, ubudiyah, kemudian masalah muamalah, masalah nyambut gawe, kemudian muasyarah. Muasyarah ini hubungan antar masyarakat dan akhlak. Berusaha nopo? Berusaha untuk tabu mim ba'diha, untuk tobat setelah itu. Maksud mim ba'diha, setelah melakukan sayyiat tadi itu disadari kemudian tobat. Mim ba'diha wa amanu. Dan ini atas dasar iman. Wa amanu. Maksudnya iman itu apa? Orang yang beriman ini adalah orang yang percaya kepada napa rukun iman itu? Amantu billahi, beriman kepada Allah, wa malaikatihi, karena beriman kepada malaikat, wa kutubihi, karena beriman kepada kitab, wa rusulihi, dan kepada kitab. Kemudian wal yaumil akhiri, karena sebentar lagi akan mati, sebentar lagi kiamat. Kemudian qada dan qadar itu dari Allah. Rukun iman ini ada 6. Kalau kita ini menyentuh iman, maka kita itu akan melihat bahwa sudut iman ini ada 6 perkara. Maka meskipun cabang iman itu ada 73, tapi rukunnya itu ada 6. Apa saja? Yaitu tadi. Bagaimana yang menyangkut masalah, apa saja yang menyangkut masalah iman tadi ini, beriman. Karena iman, maksudnya karena percaya kepada Allah, karena percaya kepada malaikat. Oh, pasti aku dicatat sampai malaikat itu. Mesti ada malaikat pencatat amal yang kiroman katibin. Kiroman itu karim, sing mulia, yang mencatat amalan-amalan saya. Kemudian warusulihi, karena ini adalah berita dari Rasul. Kalau saya ini tidak mengikuti Rasul, maka saya akan ikut benderanya Fir'aun. Kalau tidak mengikuti bendera Rasul, akan mengikuti benderanya Fir'aun. Nah, ini jangan sampai saya ikut mengikuti bendera Fir'aun. Warusulihi, kemudian kitab wa kutubihi dulu. Kitab dulu, karena ini ada di dalam Al-Quran, dalam kitab. Saya beriman kepada kitab. Kalau saya nggak mengikuti kitab, artinya saya tidak termasuk orang beriman. Kemudian balasan bagi orang yang beriman setelah mati, pasti sekecil-kecil iman akan dimasukkan ke surga. Kemudian qada dan qadar itu datangnya dari Allah. Terus akhirnya dengan bertobat tadi itu, maksudnya bagaimana qada dan qadar itu? Oh, dulu saya ini
ketika saya dalam keadaan sayyiat, kemudian Allah berikan pelajaran, ini karena sayangnya Allah kepada saya, sehingga saya diberitahukan ketika amal buruk tadi ini tidak menghasilkan apapun kebaikan dalam diri saya. Maka ketika Allah mengajarkan saya kebaikan ini, ternyata amalan yang baik itu berkesan sangat kepada hati. Oh, ternyata amal baik itu akan menjadikan hati saya semakin hari semakin baik. Itu adalah amanu. Jadi orang beriman ini senantiasa berpikir seperti rukun iman nih. Wa amanu inna rabbaka min ba'diha, sesungguhnya Tuhanmu setelah itu la ghafurur rahim. Lamnya itu lam takkid, lam pasti, lam sumpah, lam kosam. Ghafurun maha pengampun, rahim dan maha penyayang. Hadirin yang dirahmati Allah, maka walladzina amilus sayyiati summa tabu, adapun orang-orang yang beramal buruk kemudian bertobat, sayyiati, setelah orang itu beramal buruk kemudian sadar dan tobat, setelah itu mereka ini tobatnya karena iman. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu setelah pertobatannya itu, setelah mengetahui tentang bagaimana iman tadi ini. Jadi iman itu enggak sekedar iman, saya beriman kepada Allah. Beriman itu harus dengan kalimat iman itu napa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Niku kalimat iman. Kalimat iman kali kalimat amal niku Muhammadur Rasulullah itu gandengan. Jadi lek mlebu rukun Islam, sing pertama niku napa? Membaca syahadat. Sing pertama itu membaca syahadat, ono asyhadu alla ilaha illallah, gandengane wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah niku kalimat amal. Kalimat amal, apapun yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka wajib bagi saya mengikuti. Kenapa? Karena saya menyatakan diri saya orang yang beriman kepada Allah. Itu maknanya rukun Islam. Itu. Supaya apa? Supaya kita paham bahwa kita itu gak sekedar ngomong bahwa saya itu orang beriman, bahwa saya itu orang Islam. Orang Islam itu harus ada tandanya. Orang Islam itu harus tandanya Islam, karena mereka ini bersyahadat, kemudian sholat, zakat, puasa, terus haji. Niku tandanya orang beriman. Nah, iman itu ada dalam hati. Gitu. Iman itu ada dalam hati. Iman itu ada dalam hati. Bagaimana mengkoreksi hati tadi itu? Caranya patokane ono tiga ini. Percaya kepada Allah, iman kepada Allah, amantu billahi, kemudian wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhiri wa bil qadri khairihi wa syarrihi minallah. Ada rukun ada 6 rukun iman. Pun ngoten mawon, barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Monggo dihafalkan. Bismillah.
Bismillah.